2 hari kemudian. Reksa, dia sudah tiba di Amerika, ucap Leila yang baru saja masuk ke dalam apartemen Reksa. Aku tahu, di berita online sudah diberitahukan tentang kedatangannya, jawab Reksa yang kini sedang memandang tali high heels-nya. Transferannya sudah masuk? Tanya Leila. Jawab Reksa dan kemudian berdiri membenarkan dressnya. Lalu kau akan melakukannya malam ini? Tanya Leila. Aku akan melihatnya dulu, jawab Reksa. Mengawasi targetmu? Tanya Leila lagi. Tidak, aku hanya melihatnya saja karena selama ini aku hanya melihatnya dari majalah dan video di internet saja, sahut Reksa. Reksa berjalan ke arah pintu dan Leila mengikutinya. Oh ya, kau sudah mengosongkan semua jadwalku, kan? Tanya Reksa. Ya, sesuai kemauanmu. 2 minggu ke depan jadwalmu kosong, jawab Leila dan mereka berdua keluar dari kamar apartemen Reksa. Kini mereka berdua berada di dalam lift. Reksa mengeluarkan sebuah kunci dan memberikannya pada Leila. Ini ambillah. Itu apartemen barumu. Aku membelinya kemarin, ucap Reksa. Leila melihat kunci beserta sebuah amplop. Leila membuka amplop itu dan mulutnya menganga ketika membacanya. Reksa, ini apartemen yang sangat mewah, kata Leila. Meskipun apartemen yang mereka tempati tergolong mewah, tapi kali ini apartemen yang diberikan Reksa lebih mewah lagi. Ya, aku kaya raya sekarang, rekeningku melimpah, ucap Reksa tersenyum. Kau yakin ini akan berhasil? Karena pria tua itu akan mengambil uangnya jika kau tak berhasil melakukannya, kata Leila. Dia tak akan bisa mengambil DP yang sudah dia berikan padaku dan aku tak akan gagal bagaimanapun caranya, jawab Reksa enteng. Ting! Pintu lift terbuka. Kau mau kemana? Tanya Leila. Tentu saja mengantarmu ke apartemen barumu, jawab Reksa. Kukira kau mau pergi menemui Tuan King, ucap Leila. Ini masih pagi, Leila. Tak mungkin aku ke klub pagi-pagi, kan? Tanya Reksa tertawa pelan. Ah begitu ya, sahut Leila. Kau masih mengantuk? Tanya Reksa yang melihat Leila sedikit lemot pagi ini. Ya. Semalam aku dan Ronald menginap di rumah bibiku dan anak-anak bibiku cukup membuat kami sibuk, jawab Leila sambil menggaruk kepalanya. Reksa dan Leila kemudian menaiki mobil Audi hitam milik Reksa. Wanita cantik dan modis itu melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan lumayan tinggi. Hingga akhirnya mereka pun sampai di apartemen baru Leila dan langsung menuju parkir basement. Kau tak membeli apartemen baru juga, Reksa? Tanya Leila. Tidak, jawab Reksa dan keluar dari mobilnya. Wai, uangmu masih melimpah meskipun kau membelikannya apartemen mewah atau bahkan penthouse, kata Leila. Aku membeli saham, ucap Reksa. Oh my, kau sudah menjalankan aksimu? Tanya Leila sedikit terkejut. Aku sudah mempekerjakan konsultan keuangan, jawab Reksa. Dan saham perusahaan wanita itu yang kau beli? Tanya Leila. Reksa mengangguk dan melipat tangannya di depan dada. Mereka menuju lift dan berpapasan dengan seorang cleaning service yang tampak sedang terburu-buru hingga akhirnya menabrak Reksa dan air yang dibawanya tumpah ke setengah tubuhnya sampai ke kakinya. Oh my god. Maaf, Nona. Aku benar-benar minta maaf, ucap wanita parubaya itu dengan berkali-kali menunduk. Wanita itu terlihat sangat panik dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak apa-apa, ucap Reksa dengan tenang. Wanita itu langsung menoleh ke arah Reksa seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maaf, Nona. Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku? Bajumu pasti sangat mahal, tanya wanita itu. Tidak apa-apa. Sungguh. Dan baju yang kupakai ini hanya baju murahan, ucap Reksa. Kau tak apa-apa, Reksa? Tanya Leila.
Aku baik-baik saja, jawab Reksa. Tapi bajumu basah kuyup sampai ke bawah, ucap Leila. Bukankah aku hanya tinggal menggantinya saja, sahut Reksa santai. Reksa berbalik ke arah lift lagi dan langkahnya terhenti ketika ada pria yang melihatnya pas di depan lift. Pria itu melepaskan jasnya dan memasangkannya ke tubuh Reksa yang basah. Leila mencolek bokong Reksa pelan ketika melihat pria itu. Terima kasih, ucap Reksa yang berusaha bersikap biasa saja. Ya, Reksa tahu bahwa orang itu ada King yang dia incar selama ini, namun dia sebisa mungkin bersikap datar. Ambil saja jas ini. Tak perlu mengembalikannya, ucap pria itu dengan suara beratnya. Ting! Pintu lift terbuka dan keluarlah seorang pemuda yang langsung merangkul bahu pria itu. Ada apa, kaki? Tanya pemuda itu. Tidak ada apa-apa. Ayo, ucap King pada Roko. Lalu pria itu pergi dari hadapan Reksa dengan senyum tampannya. Nona, terima kasih, ucap wanita cleaning service itu. Lalu Reksa membuka sepatunya yang basah dan menentengnya. Dari kejauhan, King masih melihat ke arah Reksa yang baru saja berjalan masuk ke dalam lift. Dia penghuni baru apartemen ini sepertinya. Aku tak pernah melihatnya, ucap Roko. Sahut King. Lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil Aston Martin milik King. Di dalam lift, Leila dan Reksa saling menatap. Sepertinya kau memang berjodoh dengannya, Reksa, ucap Leila dengan mata berbinar. Seakan Tuhan memberikan jalan padaku, right? Ujar Reksa. Leila mengangguk dan tersenyum sumringah. Ternyata dia sangat tampan, ucap Leila membayangkan King. Has mine, kata Reksa. Leila tertawa mendengar ucapan Reksa. Apakah kau akan tetap di rencana awal untuk mendekatinya di klub? Tanya Leila. Lalu Reksa merogoh semua kantong jas milik King itu. Reksa menemukan sebuah cincin besar bertahtakan berlian di saku dalam jas itu. Aku akan menggunakan ini, ucap Reksa memandangi cincin berlian itu. Mendekatinya secara natural, tanya Leila. Tapi aku tetap pada rencanaku dengan bermain drama yang sempurna, jawab Reksa. Lalu Leila mengambil cincin berlian itu dari tangan Reksa. Bagaimana bisa dia meninggalkan cincin berlian sebesar ini di kantong jas? Menurutmu ini milik siapa? Sepertinya bukan milik wanita, ucap Leila. Entahlah, mungkin itu memang miliknya, sahut Reksa. Bagaimana dengan pria tua itu? Apa kau bisa mengelabuinya? Tanya Leila dan mereka keluar dari lift begitu pintu lift terbuka. Reksa tak menjawab dan berjalan menuju kamar apartemen Leila lalu membuka pintunya. Mereka berdua masuk ke dalam apartemen Leila yang dekorasinya sangat mewah itu. Reksa, ujar Leila menunggu jawaban dari Reksa. Aku akan bermain playing victim di sini, di mana aku seolah-olah adalah korbannya, jawab Reksa tersenyum licik. Leila ikut tersenyum. Aku tak sabar menanti pertunjukan ini, ucap Leila. Jadilah penonton yang baik. Kau hanya cukup bersiap saja jika aku membutuhkan bantuanmu sewaktu-waktu, kata Reksa. Siap, bos, sahut Leila dan mereka pun tertawa bersama. Leila dan Reksa melakukan room tour di apartemen baru itu. Di sisi lain pria yang mereka bicarakan. Siapa pacarmu sekarang, Kak? Tanya Roko. Aku tak pernah memiliki pacar, jawab King. Roko tertawa seakan tak percaya. Ya, terserah kau mau percaya atau tidak, ucap King yang kini sedang mengantar Roko ke bandara karena dia akan menyusul kedua orang tuanya yang berlibur di Swiss. Kakak tak menyusul ke Swiss? Tanya Roko. Mungkin setelah pekerjaanku selesai, jawab King. Perusahaan kakak cukup dekat dengan apartemenku, tinggallah di sana daripada harus pulang ke mansion yang jaraknya lumayan jauh dari perusahaan, kata Roko. Kau tak menyembunyikan wanita di sana, kan?
Tanya King. Aku tak pernah menyembunyikannya. Aku selalu mengekspose mereka, Kak, sahut Rocco dan King tertawa. Baiklah, aku akan tinggal di apartemenmu saja karena dalam seminggu ini, aku akan sibuk ke perusahaan, kata King. Ya, kakak bisa berjalan dari apartemenku dan itu akan membuat kakak lebih sehat, ucap Rocco. King tertawa dan mengacak rambut gondrong Rocco. Setibanya di bandara, Rocco pun turun dari mobil King. Bye, Kak, pamit Rocco. Be careful, sahut King dan kemudian dia langsung menuju ke perusahaannya setelah Rocco masuk ke dalam pesawat. Dalam perjalanan menuju ke perusahaannya, King menuju sebuah kafe untuk minum kopi dan makan sandwich untuk mengisi perutnya yang belum terisi pagi ini. King mengirim pesan pada sang asistennya bahwa dia akan sedikit datang terlambat ke perusahaan. Ting. Bunyi bel pintu kafe terdengar dan tampak seorang wanita seksi masuk dengan dandanan elegan serta mewah. Terlihat seorang pria berjalan melihat ke arahnya dengan membawa segelas kopi yang baru dipesannya dari meja kasir. Karena terlalu fokus melihat wajah cantik Reksa, pria itu menabraknya dan otomatis kopi panas itu mengenai tangan Reksa yang mulus. Au! Pekik Reksa kesakitan. King yang duduk tepat dekat kasir langsung melihat ke arah teriakan itu. Dia melihat wanita yang dilihatnya tadi pagi dan tangannya ketumpahan kopi panas dari pria yang menabraknya. Sorry. Aku sungguh tak sengaja, ucap pria itu dan memegang tangan Reksa tetapi Reksa menepisnya. Jangan menyentuhnya, tanganku sangat sakit, teriak Reksa dengan suara bergetar. Pelayan kafe langsung menghampiri insiden itu. King pun langsung berdiri dari duduknya ketika dia sudah menghabiskan kopi dan sandwichnya. King memegang lengan Reksa dan membawanya ke bagian dapur kafe. Di mana air kran yang mengalir? Tanya King pada pelayan. Di sana, jawab pelayan itu sambil menunjuk dan mengantar mereka ke sana. Reksa ikut saja ketika King menarik lengannya karena dia merasa punggung tangannya sangat panas dan perih. Lalu King membuka kran air itu dan meletakkan tangan Reksa di bawah air yang mengalir. Cukup lama tangan Reksa berada di bawah guyuran air, dan King tetap memegang lengannya. Apakah ini akan melepuh? Tanya Reksa. Apakah ada klinik di dekat sini? Tanya King pada pelayan kafe dan tak menjawab pertanyaan Reksa. Ada, sekitar 1 blok dari sini, jawab pelayan itu. Sahut King singkat. Setelah 15 menit mengguyur tangan Reksa dengan air, King kemudian membawa Reksa keluar dari kafe itu. Apa kau tak apa-apa, Nona? Tanya pria yang tadi menabrak Reksa. Aku yang akan mengurusnya, ucap King. Biar aku saja karena ini semua salahku, jawab pria itu yang akan memegang tangan Reksa tetapi Reksa melangkah mundur dan bersembunyi di balik bahu lebar King. Dia temanku, kata King. Kalau begitu aku akan ikut mengawasinya dan membayar ganti ruginya, ujar pria itu kekeh. King tak mendengarkan pria itu dan langsung membawa Reksa keluar dari kafe menuju mobilnya. Bagaimana mobilku? Tanya Reksa. Nanti aku minta orangku untuk mengambilnya, jawab King. Lalu mereka berdua pun masuk ke mobil dan King melajukan mobilnya dengan cepat. Hanya beberapa menit saja mereka pun tiba di sebuah klinik dan King langsung menghentikan mobilnya di dekat ruangan UGD. King turun dari mobil begitu juga dengan Reksa. Reksa langsung menuju ke dalam UGD dan dokter langsung menanganinya. Tangan Reksa adalah salah satu aset baginya agar tetap indah karena pekerjaannya adalah sebagai seorang model yang dituntut sempurna secara fisik. Apakah akan berbekas? Tanya Reksa pada dokter yang memeriksanya dan ketika itu perawat tampak mengoleskan salep pada punggung tangannya. Ya, nanti ini akan tetap melepuh dan membekas, jawab dokter. Aku model dan tanganku harus segera sembuh serta tak membekas luka. Apakah ada solusi?
Tanya Reksa. Anda bisa ke bedah plastik, karena nanti ini akan membekas hitam di punggung tangan Anda, jawab dokter. Jika aku menggunakan krim penghilang bekas butuh berapa lama? Tanya Reksa. Cukup lama, bisa berbulan-bulan, jawab dokter lagi. Oh, aku tak suka situasi ini, ucap Reksa pasrah. King hanya memperhatikan percakapan Reksa dan dokter tanpa ikut campur di dalamnya. Aku punya kenalan dokter kulit jika Anda mau. Metodenya hanya dengan suntikan saja, ucap dokter. No, aku tak bisa melakukan hal itu, ucap Reksa. Dokter dan King menatap Reksa heran. Aku takut disuntik, jawab Reksa yang membuat kening King berkerut. Dokter tampak tertawa pelan dan King tersenyum. Ya, ini memang lucu. Tolong rahasiakan hal ini, ucap Reksa. Setelah setengah jam berada di rumah sakit, Reksa dan King masuk kembali ke mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Apakah tadi itu apartemenmu? Tanya King. Ya, jawab Reksa berbohong. Terima kasih, aku tertimpa sial 2 kali dan kau menolongku 2 kali pula, ucap Reksa tersenyum. Kesialan membawa rejeki, batin Reksa. It's okay, jawab King dan tetap fokus menyetir. Aku Reksa. Siapa namamu? Tanya Reksa. Aku King, jawab King. Lalu Reksa mengambil sesuatu di dalam tasnya dan memberikan cincin itu pada King. Aku menemukannya di jasmu tadi, ucap Reksa. King melihat cincin itu dan mengambilnya. Oh astaga, terima kasih. Ini milik ayahku. Aku bisa mati jika sampai hilang, sahut King. Reksa hanya tersenyum dan pandangannya kembali ke depan, begitu juga dengan King. Reksa belum melihat ketertarikan King padanya. Sikap King padanya masih dalam kategori biasa saja seperti orang baik pada umumnya.